dia membuka layanan. Nah, itu Nah, masyarakat boleh ya? betul, betul mengadu. Nah, mengadu ke Mas Wapres gitu kan. Ke istana. Istana Wakil Presiden. Di Jalan Merdeka Selatan. Betul. Masyarakat kan ini kan meskipun pro dan kontra ya, kan menyambut gembira. Cuman kan sebenarnya gini, ini kayak kita tuh mundur loh, Bu. Mundur 26 tahun ke belakang. Sarana lain. Iya, satu itu, Bu. Kan seperti nggak ada kementerian lain. Yang kedua, seperti nggak ada teknologi. Ya kan? Kalau orang-orang harus datang ngantri, aduh, berjam-jam, kemudian ada kuotanya, sehari cuma bisa nampung 50 atau kemarin di extend jadi 60. Kemudian toh yang diterima pun akhirnya kan nggak diterima langsung, Bu. Yang diterima kan hanya petugas pakai komputer, kemudian diketik lagi apa permasalahannya, ini apa. Ini sih sudah ada di zaman Wapres dulu, Pak Umar Widadikusuma juga sudah ada gitu loh. Jadi mundur 26 tahun ke belakang atau pakai teknologi. Tapi ironisnya, Bu. Nah, tadi Ibu menurut saya pengamat telematika kan. Nah, kan sudah dibuka jalur juga melalui nomor WA yang dia. Konyolnya kalau kita WA ke situ, Bu, itu ya itu yang terjadi centang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali UI Watch kali ini bersama dengan pakar telematika Roy Suryo, ya, Mas Roy Suryo. Ya. Dengan Mas Roy Suryo, saya Inanda Murni, saya akan membahas hal-hal yang terkait dengan situasi politik terkini. Juga harapan-harapan kami terhadap Presiden baru Pak Prabowo Subianto perihal yang terkini. Selain itu, kita juga akan membahas hal-hal yang terkait dengan Fufu Fawa hari-hari terakhir ini. Ya, utamanya yang topik pertama, Mas, ya, mengenai Pak Prabowo Subianto. Harapan kita adalah, ya, antara lain kewaspadaan. Ya, kewaspadaan. Jadi kan beliau sekarang ini kan dalam rangka tugas negara, sedang mengunjungi beberapa negara. Kemarin ke China, terus kemarin barusan ketemu Joe Biden. Sempat sebelumnya juga melakukan telepon dengan Trump, ya, presiden terpilih, dan kemudian nanti akan berkunjung ke negara-negara lain. Nah, harapan kita adalah agar beliau juga tetap kokoh, ya, tetap teguh, dan jangan kemudian ibaratnya terlalu senang dengan kepergiannya ke melawat ke luar negeri. Beliau ke luar negeri itu bagus, Bu. Ya, artinya rakyat juga bangga, ya. Jangankan kita, ya. Donald Trump saja sampai kagum, bahasa Inggris Anda sangat bagus gitu ya, karena sangat berbeda ya. Sangat berbeda dengan sebelumnya, ya kan gitu. Kalau dulu kan zaman pertama Bung Karno kan luar biasa, ya kan. Pak Harto pun memanfaatkan interpreter, itu kan gunanya interpreter, jadi marwah negara Indonesia ini tetap terjaga gitu ya. Terus presiden-presiden berikutnya, Pak Habibie tentu saja juga sangat fasih, ya. Kemudian Ibu Mega juga memanfaatkan interpreter, nggak apa. Pak SBY juga tadi dilakukan bahasa Inggrisnya fluently. Nah, cuman kan kalau yang sebelumnya ini kan, ini kan sebenarnya kan negara kita kan sebenarnya punya undang-undang. Kalau di luar negeri pakailah bahasa nasional nggak apa-apa, dan itu tidak kemudian tidak kemudian memalukan sebenarnya gitu. Tapi kan karena pengennya ngomong sendiri, tapi ngomongnya malah seperti itu, ya, ABC bahkan waktu itu sempat yang suruh jawab menterinya. Nah, malah sekarang yang suruh jawab malah lagi dikriminalisasi, ya kan, Tom Lembong. Ini kan luar biasa jahatnya kalau menurut saya, ya. Nah, tapi Pak Prabowo kan bagus gitu ya, gitu. Apalagi ya beliau kan memang fluent, ya, gitu dalam bahasa. Nah, cuman gini, Ibu, fluent banget. Cuman kan gini, jangan sampai kemudian beliau itu juga kan pasti sekelilingnya juga ada nih. Kita kan nggak bisa mengatakan yang 100 sekelilingnya itu kan 100% pro kan gitu. Kan kadang-kadang ada yang disusup-susupkan. Nah, jangan sampai beliau kemudian terlalu banyak keluar, kemudian yang di dalam negeri agak terabaikan. Ini yang penting, ya. Karena apa? Karena yang terjadi di dalam negeri ini kan si wakil ini yang sebenarnya kemarin sebelum berangkat itu bagus, Bu. Prabowo kan sebenarnya mengatakan kalau ada apa-apa langsung kontak saya, ya, meskipun hati-hati kalau lewat telepon, ya, kata beliau mewaspadai penyadapan. Cuman kan artinya, ya, jangan sampai si wakil ini, Bu Fafa ini, kemudian kan membuat hal-hal yang sifatnya adalah hal-hal yang kemudian menentukan atau merugikan bahkan gitu, membahayakan. Tapi yang terjadi kan sekarang
nampaknya ini ada kecenderungan untuk kemudian dia sengaja untuk menarik perhatian masyarakat kan Bu, ya, gitu kan? Ya, jadi kemana-mana kemudian bagi-bagi susu, meskipun susunya yang dibagi itu susu yang nggak sehat Bu, kan susu kotak yang dibagi, ya kan kenapa tidak kemudian ngambil misalnya dari petani susu, ya peternak susu, yang sedang over dan pada membuang itu, kalau cerdas ya beliau itu kan kemudian bisa memerintahkan itu aja susu milik pribumi itu aja yang kemudian dikumpulkan, kemudian dibeli, itu yang dibagi-bagikan kepada rakyat. Itu namanya kalau itu ya kan gitu. Tapi kan enggak, kenapa yang dibagikan susu kotak yang bahannya adalah dari impor? Ini kan konyol gitu menurut saya. Terus bagi-bagi kaos lagi, ngapain juga bagi-bagi kaos ya? Kalau menurut saya nggak ada hubungannya. Nah, tapi yang menarik gini Bu, kita bicara ini di awal pekan kita bicara, dia membuka layanan. Nah, masyarakat boleh ya? Betul mengadu. Nah, mengadu ke Mas Wapres gitu katanya. Ke istana. Istana Wakil Presiden di Jalan Merdeka Selatan. Betul. Masyarakat kan ini kan meskipun pro dan kontra ya, kan menyambut gembira. Cuman kan sebenarnya gini, ini kayak kita tuh mundur loh Bu. Mundur 26 tahun ke belakang. Sarana lain. Iya, satu itu Bu, kan seperti nggak ada kementerian lain. Yang kedua seperti nggak ada teknologi, ya kan? Kalau orang-orang harus datang ngantri, aduh, berjam-jam, kemudian ada kuotanya, sehari cuma bisa nampung 50 atau kemarin di extend jadi 60. Kemudian toh yang diterima pun akhirnya kan nggak diterima langsung Bu. Yang diterima kan hanya petugas pakai komputer, kemudian diketik lagi apa permasalahannya, anunya apa. Ini sih sudah ada di zaman Wapres dulu, Pak Umar Widadikusuma juga sudah ada gitu loh. Jadi mundur 26 tahun ke belakang atau pakai teknologi. Tapi ironisnya Bu, nah tadi Ibu menyebut saya pengamat telematika kan. Nah, kan sudah dibuka jalur juga melalui nomor WA yang dia. Konyolnya kalau kita WA ke situ Bu, itu yang terjadi centang satu. Centang satu artinya hanya masuk dan tidak dibaca atau jangankan direspon, belum dibaca atau mungkin kepenuhan. Nah, maka kita heran apa ya kok bisa penuh itu. Nah, mungkin ini kalau boleh kita menghimbau Bu masyarakat gitu. Mungkin masyarakat malah bisa mempertanyakan gitu loh. Sebenarnya permasalahan kan dia memberi contoh tuh yang ditawarkan. Misalnya kalau kehilangan ijazah, kalau ada masalah dengan SPP apa. Kalau ijazah boleh nggak ya nanyain ijazah dia? Iya kan? Keren kan? Kayaknya perlu ya kan? Iya. Iya, kalau kita kan jelas, ya kan? Ya. Terima kasih. Ini buktinya siaran kita live dan terbuka, ya kan? Gitu. Jadi langsung, tidak menutup, ya kan? Tidak dipagar-pagari, ya. Nah, tapi kan gini, kalau kita kan jelas ya, UI, UGM, itu kan clean. Kalau dia sudah katanya di AMDIS. Nggak jelas, tapi ijazahnya dari London, Bradford. Di samping itu mana dia sih wujudnya? Mana wujudnya pernah ditunjukkan. Tapi kan itu kan kita tahu itu ijazah kayak gitu kan ya bisa aja lah gitu. Dan ternyata menerbitkan surat bahwa itu setara dengan SMK. Ini kan konyol. Nah, itulah. Padahal yang di klasifikasi setara SMK itu malah padahal yang konon itu S2-nya, Bu. Yang dari UTS, University Technology of Sydney. Padahal kan ternyata di Sydney dia cuman harusnya 6 bulan kursus. Enggak sampai. Itu kan matrikulasi. Ada program namanya Insert. Insertnya sudah nggak ada sekarang. Jadi dan dia nempuhnya setahun. Wis tutup, Bu. Dia nempuhnya setahun. Harusnya 6 bulan, nempuhnya setahun. Ini kayak SMA aja. Dia dulu SMA di Solo 2 tahun, kemudian terusin lagi SMA lagi 3 tahun di Singapura. SMA kok 5 tahun sih? Tanda tanya. Nah, bolehkah itu? Tapi yang paling penting, Bu, kalau ada orang bertanya ijazah saja, misalnya nanti ada orang bertanya, yang paling penting tanyain dong ke dia, gitu loh. Fufu Fafa itu siapa? Itu. Karena gini, Bu, sekarang mulai ada nih gerakan, menurut saya gerakan bawah tanah yang muncul ke atas tanah. Ya, iya, yang YouTuber atau influencer atau basar tepatnya, basar ilmu hitam nih ya, yang mungkin kayaknya udah cair nih Bu, ya, karena mereka mulai menyerang, terus nuduh
Oh, Fufu Fafa itu Roy Suryo. Iya toh? Nggak sama. Nah, makanya. Itu dari mana? Makanya. Terus ada yang sok nantang-nantang. Kita uji pakai laptop gitu katanya gitu. Ibu-ibu itu cewek itu. Ya cewek. Terus ayo iya ada yang nantang gitu. Tapi terus kan ditanya sama anu, ayo tunjukkan saja Bu anunya apa. Terus dia bilang, "Enggak, kalau nanti saya keluarkan nanti akan di take down." Loh, gimana? Katanya mau menunjukkan. Katanya mau menunjukkan. Betul. Jadi gini. Nah, makanya itu. Dan yang menarik ini, Bu. Kan ada kemarin seorang TikToker cewek ya, masih muda ini lulusan fakultas jurusan Ilmu Komunikasi Pakuan, Bogor. Dia dengan tegasnya tadi dia bilang, "Fufu Fafa itu Roy Suryo." Gitu. Iya, bahkan dia yang Roy Suryo sekarang ditahan 9 bulan gitu ya. Masih untung nggak 9 tahun gitu ya. Nama dia Intan Srinita. Iya. Dan orang banyak sekali ini perlu diketahui ya di UI Wajah. Banyak sekali dorongan ke saya, bahkan ada yang sudah beberapa lawyer bahkan mendorong saya, "Mas, saya jadi kuasa hukumnya ya." Bahkan sudah kita buatkan surat kuasanya. Tapi Bu, saya mengatakan begini, ya. Sebenarnya adalah saya ikut membuat undang-undang ITE, dan saya pernah jadi korban undang-undang ITE. Tapi saya memang tidak akan menggunakan undang-undang ITE untuk menjatuhkan orang atau membuat sulit orang. Jadi biarkan masyarakat itu yang kemudian melakukan pengadilan sosialnya. Dan ternyata siap Ibu. Kalau misalnya ada orang lain yang mau mengadu, bagi saya silahkan ya, karena udah banyak juga nih yang untuk, "Mas gak apa-apa, nanti kita bikin form pengaduan atas nama masyarakat ini karena itu sudah menyebarkan hoax." Itu bisa ya, itu bisa ya, karena sudah membuat gaduh. Tapi kemarin anaknya ini ternyata yang dari Bogor ngupload lagi ya, dia minta maaf. Belum apa-apa sudah minta maaf ya. Saya bilang gini, nggak apa-apa Intan Srinita, silahkan belajar dari pengalamannya, lain kali hati-hati. Tapi saya juga bilang gini, mungkin dia lebih baik jadi contoh, mungkin jadi duta hoax juga. Kalau Gunawan Satbor itu jadi duta itu judul, nah dia mungkin jadi duta anti hoax ya, jadi anti hoax, dan diikuti oleh para pembuat hoax yang lain. Ada loh Bu, dosen S2 dari UI juga. Iya, inisialnya AA. Itu ya bikin hoax juga. Yang dulu dipukulin di depan DPR itu loh. Saya tahu. Iya. Dan beberapa tahun yang lalu. Iya, dan kayaknya pemikirannya udah agak menurun dia kayaknya. Kan kalau udah kudet, Bu. Udah kudet tuh kurang update. Iya. Nyatanya ngungkap sebuah, kan dituduh saya itu salah dalam sidang. Kemudian lah ya dia itu ngambil keterangan dari yang salah atau terus dia ambil kasus misalnya artis yang katanya saya melakukan sesuatu terhadap artis itu, kan ya kebalik-balik dia ambil. Ya menurut saya dia baiknya belajar pada Intan Srinita ini. Buta tadi anak kecil tapi malah bisa mengerti sebelum kan sebelum saya pun beraksi, dan saya memang nggak akan beraksi ya gitu. Tapi kalau masyarakat silakan. Ini bukan lawan lah. Kita Bu masih banyak perkara yang jauh lebih besar. Iya kan, masalah PIK ya kan. Nah, kemudian PIK 2. Kemudian masalah PKI gaya baru yang tadi disampaikan oleh Prof TB ya kan, oleh Bang TB. Masalah yang lain kan masih banyak Bu. Kalau masalah remeh-temeh kayak gini, biarin dilawan sama teman-teman aja dah. Buat rame-rame ya kan. Nah, tapi yang paling penting sekarang gini Bu. Kan Fufu Fafa ini berarti kan belum jelas ya kan, kalau menurut masyarakat belum jelasnya apa. Saya sudah menjelaskan ini 99,9% itu wapres ya kan, tapi kan wapresnya belum ngaku. Iya, belum ngaku. Berarti belum jelas kan? Belum ngaku, belum jujur gitu aja. Jadi karena dia sekarang udah buka kesempatan masyarakat. Nah, boleh bertanya dong. Itu Bu. Boleh Bu. Jadi ini menarik sekali nih. Jadi Ibu selaku UI Watch mungkin kan menyarankan masyarakat kan? Iya, boleh nggak gitu? Siapa sih Fufu Fafa itu? Iya. Tapi jangan sampai Bu, ketika kemudian ditanya ke sana, kemudian dia menjawab dengan ini Bu. Nah, ini menarik ini Bu. Saya buka kaos. Oh iya. Fufu Fafa nanti akan dijawab begini. Pura-pura tidak tahu apa-apa. Pura-pura.
Fura-faru tidak tahu apa-apa. Nah, jangan sampai kemudian orang kedua kita malah jawabnya gini. Jadi ini fufu-fafa. Pura-pura tidak tahu apa-apa. Itu. Jadi maka di forum yang terhormat ini, Bu, saya setuju sekali dengan saran Ibu tadi. Mari kita himbau masyarakat ya untuk menanyakan itu yang paling penting. Siapa sih fufu-fafa? Betul, menurut dia. Karena kan saya sudah menyatakan statement dan itu ilmiah 99,9%. Dan kemarin sudah saya sajikan juga presentasinya. Kalau ada yang belum nonton, ada yang bilang Roy Suryo itu cuma omong-omong saja, silakan lihat videonya yang waktu ada di DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Itu detail. Dan ini bocoran dikit, Bu, bocoran les. Sebentar lagi kami ini akan diterima oleh salah satu fraksi di DPR. Dan fraksi itu insya Allah akan membawa ini ke dalam rapat di DPR. Nah, mungkin belum paripurna dulu, rapat dulu, kayak pelan-pelan ya. Dari situlah mungkin nanti bisa pakar hukum tata negara itu kemudian mengajukan usulan terhadap kalau rakyat menginginkan pemakzulan, nah di situ. Nah, itu bisa ya? Itu bisa. Ya? Bisa. Dan kami juga akan roadshow nanti, Bu, ke kampus-kampus. Ya, untuk menjelaskan secara ilmiah tentang hasil penelitian kalau fufu-fafa itu siapa. Walaupun sebetulnya sudah amat sangat jelas. Iya, cuman kan masyarakat banyak nih dikasih apa ya, hoax gitu kan. Gara-gara buzzer itu. Gara-gara buzzer yang belakangnya pakai RP ya, soalnya kan cair itu. Nah, terus gara-gara itu kan yang pakai RP bahasa apa? Terus influencer yang nggak jelas, ada yang ngakunya anak jenderal lah, ada yang ngakunya itu dari Ujang siapa lah, ada yang mantan atau masih dosen UI ya dia ya gitu loh tadi itu ya mantan ya. Nah itu yang udah mengkerut separuh kayak Bapak itu ya kan udah mantan ya itu. Terus kemudian ada yang lain lagi yang nekat bilang kalau itu malah menuduh saya bikin hoax ya. Ayo kita wujudkan, dan kalau dia nantang nggak usah nantang di podcastan, kita tantang di kampus ya kan gitu. Iya, jadi nanti kita akan roadshow, nanti jadwalnya akan kita sampaikan. Kita akan roadshow ke kota-kota ya, ini didukung oleh teman-teman independen ya, pro demokrasi, dan kemudian akan kita bawa supaya nanti jangan sampai kalau ditanyakan yang bersangkutan dia fura-fura tidak tahu apa-apa. Itu, Bu, itu yang penting. Iya, jadi saya kira dua hal itu, Bu, yang penting banget ya. Nah, jadi satu, dengan ini kita jaga Pak Prabowo supaya Pak Prabowo tidak kemudian lengah. Iya, itu apa namanya, sedikit saja. Saya ingin bertanya. Siap, Ibu. Anda bagaimana? Ya. Itinerary perjalanan beliau. Ya, yang 17 hari itu. Dan yang pertama kalau nggak salah negara pertamanya Cina ya. Ya. Itu bisa diterjemahkan bagaimana? Ya, ini yang agak sebenarnya agak apa ya, banyak kritik, Bu, gitu. Yang mengatakan ketika di Cina beliau kemudian tanda tangan, nah dengan program susu gratis, program makan siang gratis yang dibiayai dari, Bu, kita kan sering mendengar no free lunch. Iya kan? Dan ini cocok. Tidak ada makan siang gratis, ya kan? Tidak ada. Jadi kita harus waspada ini, Bu. Ini. Jadi, betul. Jadi kalau boleh kita juga menghimbau, Bu, kita selaku elemen juga, teman-teman dari kampus juga, kalau kemarin kampus sudah bisa mengingatkan ya, bahkan sebelum ketika DPR waktu itu mau mengesahkan aturan yang akhirnya sempat waktu itu Kaisang mau diuntungkan, tapi kemudian kampus-kampus bergerak tanggal 22 Agustus dan kemudian ada Garuda biru waktu itu, kemudian peringatan darurat. Nah, ini kita angkat lagi, tolong dikaji dari sisi ilmiah, dari teman-teman kampus, para sivitas akademika, para dokter, profesor, guru besar gitu ya. Tapi yang dokter yang benar, Bu, bukan yang dokter satu tahun 8 bulan yang lagi ditangguhkan. Moga-moga jangan hanya ditangguhkan, Bu. Ini citra UI loh dipertaruhkan loh, Bu. Nanti keputusan Mbak udah ditangguh. Iya, masa kalau dokter yang benar tuh, wong kita nulis saja ya, kemudian nanti kita mau submit di jurnal, kalau itu jurnal yang benar ya, Scopus, paling enggak kita 6 bulan. Itu minim. Itu minim. Setelah ada referensi. Iya, setelah ada referensinya, kemudian kita nunggu dia tampil publish, ya kan? Lah ini kok 1 tahun 8 bulan tuh jurnalnya predator itu pasti. Ya udah. Moga-moga ini Dewan Etik
UI juga mendengar kan gitu. Himbauan dari UI buat sini. Iya, Bu. Artinya lebih baik, lebih tinggi kualitasnya daripada yang sekarang ini, maksudnya tuh Ya. sekarang kan ditangguhkan. Saya setuju, Bu, dan saya setuju meskipun saya bukan dari UI, tapi saya sangat hormat UI memoratorium program itu, ya gitu. Alhamdulillah ya. Jadi kalau sudah di moratorium ya sebaiknya nggak usah dibuka lagi deh. Ya. Iya, karena ini citra UI loh, Universitas Indonesia, kampus perjuangan yang kita hormati bersama. Yang kemudian jangan sampai kemudian citra kampus perjuangan ini kemudian runtuh dengan adanya rekor cepat sekolah. Ya, global, ya, betul. Tanda-tanya besar deh. Ya, tapi artinya itu tadi, Bu, betul soal itinerary-nya Pak Prabowo. Ya, jangan sampai kemudian nanti perjanjian-perjanjian yang dilakukan itu kemudian kita juga meratifikasi atau katakanlah saya bukan ahli tata negara ya, tapi saya juga banyak mendengar, kita kan boleh belajar kan. Jangan sampai yang dulu Indonesia itu menolak keras 10 dash line itu ya, 10 titik garis titik yang itu diklaim oleh China, itu kemudian kita mengakui. Lah kalau kita ikut mengakui kan bahaya, Bu. Kita bisa diserang negara-negara yang tadinya tidak mengikuti itu. Tapi ya ini urusannya para ahli luar negeri, para tata negara. Cuman kan ya kita sebagai warga masyarakat, saya juga menyarankan yang jelas Pak Prabowo concern lagi ya dengan dalam negeri. Jangan sampai dalam negeri kemudian dikuasai atau si Fufafa ini ya, kemudian bahkan nanti karena ini kampanye dia, Bu, untuk 5 tahun lagi. Iya toh? Dari sekarang. Iya, bagi-bagi. Iya, tambah lagi Iya. sudah ada buku judulnya Ya. itu loh. Presiden 2020. Aduh. Emangnya siapa? Iya. Udah luar biasa. Jadi memang udah ini ya, artinya intinya kita Ya. harus amat sangat waspada dan terus waspada. Ya. Ya. Betul. Karena sebetulnya ini sekarang bahaya, itu mengancam dari Luar biasa. ini. Dan jangan kemudian podcast dari UI Watch ini dikatakan orang-orang nyinyir, orang-orang sakit hati, orang-orang yang kalah, sama sekali enggak. Justru kita, Bu, di sini itu cinta terhadap negara. Betul. Ya, saya hadir di UI Watch selaku UI Watch plus gitu kata Pak TP itu, ya itu kan untuk memperkuat bahwa dari pemikiran para akademisi, pemikiran para alumni, yang ini kan kita untuk memperkuat Indonesia karena Indonesia adalah milik kita bersama. Dan kita melalui ini kita Ya. edukasi masyarakat. Siap. Melalui ini kita dengan segala kekuatan yang ada bisa menjaga kedaulatan Amin. negeri kita. Insya Allah, betul. Iya. Anugerah ilahi Rabbi. Ya. Saya senang mengatakan negeri kita ini Zamrud Setuju. Khatulistiwa. Betul, Bu. Zamrud. Ya. Khatulistiwa, anugerah buat kita. Iya, iya, insya Allah begitu. Iya, iya, amin. Ya, saya rasa kita bisa akhiri. Siap, Ibu. Pembicaraan ini dan mudah-mudahan sangat bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan betul-betul tadi saran-saran dan Ya, kita semua, ya. untuk Roadshow, ya. kampus-kampus dan masyarakat Ya. bertanya Ya. kepada Wapres sekarang di mana ijazahmu Ya, supaya tidak dijawab supaya pura-pura tidak tahu apa-apa. itu, Bu. Ya. Terima kasih Mas Terima kasih. Roy Suryo, terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa akhiri pertemuan ini. Amin. Ya, selamat siang. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.